Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito. Nah, kita kembali ke segmen terakhir nih pada hari ini. Silakan kita kembalikan ke Dokter Chen. Ini masih kurang ya waktunya untuk belajar. Iya, rasanya pengen terus ya. Pengen lanjut terus ya. Jadi ada pemeriksaan dan lain-lain lagi ya. Ini seperti mamogram. Ini untuk pemeriksaan payudara di awal gitu. Nah, untuk deteksi dini kalau misalnya medical check up ini biasanya. Tapi biasanya dia karena dia menggunakan radiasi, kita anjurkan di atas 40 tahun. Ya. Kemudian ada beberapa pemeriksaan lain, fluoroskopi, ini kadang untuk melihat juga kelainan di usus dan lain sebagainya. Kemudian juga ada nuklir, ini untuk penggunaan zat radioaktif untuk melihat gambaran, terutama sih untuk tiroid ya. Nah, jadi dia juga bisa untuk pemeriksaan tiroid, kemudian juga untuk terapi juga bisa untuk pengobatan tiroid. Nah, ini tadi ya udah kita bahas pemeriksaan apa aja yang penting. Nah, jadi ini mungkin yang pesannya ya, semakin dini penyakit terdiagnosis, maksudnya terdiagnosis itu ditemukan, maka peluang pasien untuk mengalami kesembuhan juga akan semakin besar, seperti itu. Artinya ini juga ajakan kepada pemirsa yang mungkin sudah sakit segera untuk lakukan pemeriksaan. Konsultasikan ya dokter ya. Oke Dokter Chen boleh duduk dokter. Nah karena tadi serangkaian dari radiologi sudah dipaparkan dengan sangat jelas ya dokter ya. Untuk pemeriksaan ini sendiri kan tadi ada yang MRI yang sangat mahal. Itu sebenarnya untuk pemeriksaan bisa kita ajukan untuk BPJS atau bagaimana dokter? Karena dengan kondisi biaya yang pricey ya mahal gitu. Nah jadi sebenarnya semua pemeriksaan ini di cover ya sama BPJS. Nah jadi memang yang penting harus sesuai prosedur. Misalnya dari puskesmas, ke rumah sakit. Nah, kalau memang menggunakan BPJS, kalau prosedurnya sudah benar, sudah sesuai, semua di cover sama BPJS. Mau semahal apa juga. Nah, cuma mungkin kadang seperti MRI ini kan masih terbatas ya. Jadi mungkin harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, misalnya ke kota besar. Itu pun kalau sesuai dengan prosedur, semua di cover sama BPJS. Jadi aman ya dokter ya, bisa tercover dengan BPJS. Iya benar. Nah kalau untuk rekomendasi nih dokter, untuk rekomendasi untuk kita bisa konsultasi atau kita bisa melakukan pemeriksaan dari radiologi sendiri, bagusnya kemana nih? Kita langsung tanya ke spesialisnya ya. Aja yang udah bisa ya, yang sudah tersedia. Sebenarnya kalau dokter radiologi ini kan udah tersebar di banyak rumah sakit ya. Memang untuk pemeriksaan seperti USG gitu itu memang harus langsung dikerjakan sama dokter radiologinya. Gitu. Jadi memang dari puskesmas ke rumah sakit pemerintah juga sudah banyak. Kalau saya di RSUD Arga Makmur dan di Rumah Sakit Tiara Sela, Bengkulu seperti itu. Berarti kita bisa ke RSUD Arga Makmur dan juga ke Tiara Sela ya. Tapi di rumah sakit lain juga ada. Tapi kalau saya tugasnya di RSUD Arga Makmur sama di Rumah Sakit Tiara Sela. Dan lumayan padat ya ternyata bolak-balik Arga Makmur. Iya benar. Kota juga. Nah ini nih dok, aku mau nanya. Kan tadi ada pemeriksaan, kan kalau kami yang ada di fasilitas primer di puskesmas itu ada alat baru ya, ada USG juga, dan itu sudah diberikan beberapa pelatihan dok, baik untuk dokter yang ada di puskesnya sama untuk bidan terampil atau bidan bikornya. Nah itu apakah ada perbedaan dok antara USG yang ada di puskes dengan USG yang ada benar-benar di rumah sakit rujukan? Nah jadi alat USG itu dia ada namanya probe. Probe itu seperti alatnya yang ya untuk memeriksa ke pasien itu. Nah kalau dia yang di puskesmas itu probe-nya yang bulat, konveks. Nah kalau dia yang di rumah sakit itu lengkap, ada yang linearnya juga, yang lurus. Nah jadi kegunaannya ini beda. Jadi ada yang untuk perut, ada yang seperti untuk payudara, untuk leher. Nah itu yang lurus. Nah kalau di puskesmas adanya yang bulat aja. Nah untuk perut. Nah kalau misalnya kan ada tuh standar-standar di puskesmas yang sudah bisa dilakukan. Misalnya mungkin lihat batu ginjal ya. Atau mungkin perdarahan sih yang sering untuk melihat perdarahan. Nah itu bisa dilakukan bagi yang dokternya yang sudah pelatihan. Itu mungkin bisa, tapi mungkin yang lebih jelas lagi memang idealnya ke dokter radiologi gitu. Tapi untuk gawat darurat ya, misalnya ada perdarahan nggak, itu bisa langsung ke dokter yang di puskesmas yang bisa mengoperasikan
USG. Kalau alatnya memang terus mungkin gini ya, ada juga alat itu yang memang dari segi kualitasnya, ketajamannya beda. Nah, mungkin kalau di rumah sakit ketajamannya lebih bagus seperti itu. Tergantung dengan kondisi yang Benar gawat sih darurat sebenarnya juga Helda. ya. Soalnya kalau yang di puskes tuh buram banget sebenarnya. Mungkin Masih kurang ya Iya, dokter ya. jadi tuh masih samar-samar gitu. Kalau untuk jadi antenatal takutnya salah care. kan. Jadi Takut salah. kalau misalnya gawat darurat banget nggak apa-apa, tapi kalau misalnya masih bisa direkomendasikan langsung ke rumah sakit dokter radiologi. Oke, Dokter Chen, closing statement nih, karena tema kita hari ini kan membahas mengenai peran dari pemeriksaan radiologi. Seberapa penting dari pemeriksaan radiologi ini sendiri, dokter? Jadi untuk kita semua, untuk masyarakat, bahwa pemeriksaan radiologi ini sangat penting untuk menunjang hasil dan juga diagnosa daripada pasien. Jadi sebaiknya kalau memang diperlukan untuk pemeriksaan radiologi, segera melakukan pemeriksaan radiologi dan juga harus sesuai dengan anjuran dari dokternya untuk keselamatan pasien dan juga untuk kelanjutan daripada pemeriksaan berikutnya. Jadi semoga masyarakat bisa semakin teredukasi dengan acara ini dan bisa semakin mengerti pemeriksaan radiologi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Keren sekali Dokter Chen. Nah, kalau dari Dokter Lisa ada yang ingin disampaikan, dokter? Oke, paling kalau aku karena di fasilitas primer ya, mungkin untuk masyarakat yang sudah banyak sekali mendapat pengetahuan, terima kasih juga kepada Dokter Chen, spesialis radiologi. Jadi buat masyarakat tetap harus konsultasi dulu ke dokter yang ada di fasilitas primer, kemudian ikuti instruksi dan arahan. Yang pasti pemeriksaan radiologi ini sangat bermanfaat tentunya untuk membantu menegakkan diagnosa. Jadi semakin dini seperti kata Dokter Chen tadi, tentu outcome-nya atau prognosisnya akan semakin baik. Oke. Terima kasih Dokter Chen dan juga Dokter Lisda karena sudah memberikan edukasi yang sangat-sangat penting hari ini. Saya Helda Amelia, pemirsa undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.